Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dalam laporan Global Terrorism Index 2024, Indonesia mencatatkan penurunan angka kematian akibat serangan teroris hingga sebesar 22%. Wapres menegaskan salah satu faktor yang dapat menjadikan sebuah negara maju adalah mempunyai kekayaan alam yang melimpah, memiliki teknologi yang canggih dan modern, serta sumber daya manusia yang mumpuni dan berdaya saing tinggi. Tantangan dalam dunia ketenaga kerjaan muncul selain karena adanya faktor internal seperti banyaknya angkatan kerja yang masih berpendidikan rendah. Inilah rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Minggu keempat bulan Agustus 2024 yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 19 Agustus 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri penganugerahan Penghargaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme RAN-PE Award 2024 yang diselenggarakan BNPT di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan, selama periode pertama RAN-PE berlangsung, serangan terorisme terus menunjukkan penurunan. Bahkan pada tahun 2023, kata Ma'ruf, serangan terorisme sama sekali tidak terjadi. Wapres juga mengatakan, dalam laporan Global Terrorism Index 2024, Indonesia mencatatkan penurunan angka kematian akibat serangan teroris hingga sebesar 22%. Capaian itu, klaim Ma'ruf, adalah bukti nyata efektifnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam melawan ekstremisme. Selain itu, juga memberikan harapan besar bagi kesuksesan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia pada periode-periode berikutnya. Dalam laporan Global Terrorism Index 2024, Indonesia mencatatkan penurunan angka kematian akibat serangan terorisme hingga sebesar 22%. Capaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam melawan ekstremisme dan memberikan harapan besar bagi kesuksesan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia di periode-periode berikutnya. Saya ingin mengingatkan bahwa jihad bukan teror dan teror bukanlah jihad. Jihad memiliki aturan dan ketentuan, sedangkan terorisme adalah tindakan yang menimbulkan ketakutan dan kekacauan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Untuk itu, segala upaya yang kita lakukan dalam kerangka RAN-PE ini adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Teror adalah kemungkaran yang harus kita lawan dengan terus meningkatkan kewaspadaan dan penguatan di berbagai lini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi RAN-PE fase pertama dan merumuskan langkah-langkah selanjutnya. Dengan demikian, RAN-PE dapat semakin mendatangkan dampak signifikan. Tadi ada usulan supaya RAN-PE berikutnya segera ditetapkan. Wapres mengatakan, pemberian penghargaan RAN-PE tahun 2024 merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi pemangku kepentingan. Apresiasi itu, kata Ma'ruf, diberikan kepada mereka yang dinilai konsisten mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Berikut beberapa pesan Wapres. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, perkuat kolaborasi multipihak untuk memperkuat upaya penguatan RAN-PE 2025-2029. Hapus skala sekat-sekat birokrasi yang kaku dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman pihak yang berusaha memecah belah kerukunan
persatuan, dan kesatuan bangsa. Kedua, laksanakan RAN-PE dengan fokus pada pelaksanaan program kegiatan yang berdampak langsung dan nyata di masyarakat. Gandeng pesantren dan organisasi masyarakat sipil yang dapat terjun langsung ke tingkat lokal. Dengarkan usulan-usulan terkait penguatan RAN-PE agar upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. 3. Tingkatkan peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dampak terorisme yang mereka rasakan tidak hanya bersifat fisik, tapi juga psikologis, dan peran mereka sangat penting dalam memutus mata rantai terorisme di lingkungan keluarga. 4. Dukung pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam melaksanakan aksi RAN-PE. Pemerintah daerah memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan dinamika lokal, sehingga keterlibatan daerah penting untuk mendapatkan respon yang lebih cepat dan tepat terhadap ancaman terorisme. Dalam kesempatan itu, Wapres juga memberikan keterangan media terkait upaya pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Ma'ruf mengatakan, seluruh dunia mengalami gangguan terorisme karena adanya kesalahan memahami agama atau faktor lainnya. 4 tahun lalu, pemerintah menetapkan rencana aksi yang dipimpin BNPT yang ia nilai hasilnya lumayan. Berikut selengkapnya. Saya menghadiri pemberian award mereka yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme di Indonesia. Seperti saudara-saudara tahu bahwa kita juga di seluruh dunia itu mengalami gangguan terorisme, dan karena adanya kesalahan di dalam memahami ajaran agama atau kena faktor-faktor lain sehingga terjadi terorisme, radikalisme yang mengarah pada terorisme. Dan pada 4 tahun yang lalu pemerintah menetapkan dengan keputusan Presiden yaitu rencana aksi yang dipimpin oleh BNPT, dan seperti tadi dilaporkan bahwa hasilnya lumayan. Bahkan di tahun 2023 itu tidak ada aksi terorisme. Senin 19 Agustus 2024. Sore harinya Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, yang juga Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, Zanuba Afifah Kafsoh atau Yeni Wahid menemui Wapres di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Usai bertemu Wapres, Yeni Wahid memberikan keterangan persnya. Ia mengaku menemui Wapres untuk melaporkan capaian atlet panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris, terutama Fredrik Leonardo yang berhasil menyumbangkan medali emas. Selain itu, Yeni yang juga pengurus PBNU itu mengaku dirinya dan Wapres juga berdiskusi soal konflik pengurus PBNU dan PKB. Di kesempatan itu, Yeni meminta kesediaan Wapres menjadi mediator untuk dialog internal NU. Saya karena baru kembali dari Paris, lalu melaporkan hasil-hasil pertandingan di Paris kemarin, Paris Olimpiade, karena sebelumnya saya juga meminta restu dari beliau agar mendoakan para atlet kita agar bisa sukses mendulang medali, dan alhamdulillah mendapatkan medali emas. Tentunya saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan beliau. Ya tentu berbincang-bincang tentang kondisi terkini juga, tentu kegelisahan saya juga karena lihat gonjang-ganjing yang sedang terjadi di NU sendiri. Saya mengungkapkan apa yang menjadi keprihatinan saya, dan intinya bahwa tentu kami berdua sepakat bahwa NU dan PKB ini dua-duanya adalah berkah bagi Indonesia, sehingga harus dijaga. Dan tentu
saya kesini juga untuk mohon penguatan kepada beliau, mohon beliau untuk bisa melakukan mediasi bersama dengan para ulama-ulama sepuh lainnya gitu ya, bisa menjaga agar ada proses dialog yang berjalan di dalam internal NU, dialog yang mandiri gitu ya, bisa dimediasi oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai sesepuh NU, juga sebagai sosok wapres gitu ya, yang kebetulan diusung dari kalangan Nahdliyin. Nah, bisa melakukan dialog mandiri secara internal untuk menutup kemungkinan ada pengaruh-pengaruh luar yang kemudian malah justru bisa panjang dampaknya bagi kemaslahatan NU sendiri. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kamis 22 Agustus 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri penghargaan Ahmad Bakri 20 tahun 2024 di Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan sebuah negara bisa dikatakan maju bukan hanya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah saja, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan teknologi yang canggih. Untuk itu, investasi dalam pendidikan, inovasi, dan pemanfaatan kemajuan teknologi serta penguatan jati diri bangsa adalah kunci dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul demi mewujudkan Indonesia maju. Selain itu, kolaborasi antara dunia usaha, media, pemerintah, dan akademisi harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi teknologi dan pengembangan SDM. Sinergi ini akan memperkuat kemajuan bangsa dan memastikan daya saing Indonesia di kancah global. Penghargaan ini diberikan kepada para tokoh inspiratif dari berbagai bidang sebagai contoh nyata, dedikasi, dan hasil kerja keras yang berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Selain itu, penghargaan ini tidak hanya akan memberikan motivasi dan simbol semangat bersama dalam membangun negeri, tapi juga menciptakan lingkungan yang kompetitif dan positif bagi masyarakat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya sampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-20 tahun 2024 atas komitmen, kontribusi, dan konsistensinya dalam berkarya demi memajukan bangsa Indonesia. Saya harap acara ini akan terus menjadi bentuk apresiasi dan motivasi kepada masyarakat untuk terus berkarya, meraih prestasi tertinggi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Mari bersama-sama terus bekerja keras, berinovasi, dan berkolaborasi demi mewujudkan cita-cita besar bangsa dan negara menuju generasi emas 2045. Dalam kesempatan ini, Wapres juga menegaskan bahwa penghargaan Ahmad Bakri tidak hanya akan memberikan motivasi dan simbol semangat bersama dalam membangun negeri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kompetitif dan positif bagi masyarakat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Berikut pesan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara penghargaan Ahmad Bakri 20 tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, seluruh penerima penghargaan Ahmad Bakri agar terus menginspirasi masyarakat melalui karya dan kontribusi nyata. Penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kiprah dan peran selanjutnya akan terus kami tunggu. Kedua, seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Dengan sinergi dan kesatuan arah pengembangan, saya yakin inovasi yang dihasilkan akan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga, teruskan menjaga dan mengembangkan semangat kebinekaan dalam setiap langkah pembangunan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang mampu mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan kolektif untuk mewujudkan bangsa yang maju. Keempat, pada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan pembangunan karakter bangsa. Generasi muda adalah harapan kita. Pastikan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter agar kelak mereka dapat memimpin bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045.
Jumat 23 Agustus 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan kegiatan Festival Ketenagakerjaan atau Nakerfest tahun 2024 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan ketenagakerjaan muncul selain karena adanya faktor internal seperti banyaknya angkatan kerja yang masih berpendidikan rendah atau bekerja di sektor informal, juga ada faktor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu digitalisasi. Digitalisasi membuat waktu kerja semakin cair dan fleksibel. Tidak hanya mengubah cara bekerja, tetapi juga memunculkan sejumlah pekerjaan baru. Sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya, seperti remote working, memungkinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan penghargaan dari belahan dunia manapun. Digitalisasi menurut Wapres semakin meluas dan berkembang seiring dengan besarnya jumlah Gen Z yang memasuki pasar kerja. Tidak dapat dipungkiri keunggulan mereka dalam penggunaan teknologi digital membawa perubahan budaya dan kebiasaan kerja kita yang lama. Melihat kompleksitas tantangan tersebut, saya melihat bahwa reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Kita semua patut mengapresiasi upaya reformasi tata kelola pasar tenaga kerja melalui adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif bagi investasi, Undang-Undang Cipta Kerja akan menarik lebih banyak lagi investasi domestik dan asing. Peningkatan investasi ini diharapkan akan membuka lebih banyak peluang bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, perbaikan dari sisi penawaran terus kita lakukan melalui revitalisasi pelatihan vokasi untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan ribuan BLK komunitas dan pelatihan vokasi online. Wapres mengaku pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap mekanisme penentuan tingkat upah minimum yang adil baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha dan perbaikan layanan ketenagakerjaan seperti sistem informasi pasar kerja agar lebih terintegrasi secara nasional. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, dalam kesempatan acara Nakerfest tahun 2024, Wapres menitipkan beberapa pesan. Berikut selengkapnya. Dalam kesempatan Nakerfest tahun 2024 ini, saya menitipkan beberapa pesan sebagai berikut. Pertama, kembangkan dan sempurnakan sistem informasi pasar kerja yang telah ada. Sistem ini harus mampu mengarahkan dunia pendidikan dan pelatihan untuk mencetak talenta-talenta yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sistem ini harus bisa menurunkan biaya rekrutmen tenaga kerja sehingga membuat perusahaan menjadi semakin kompetitif. Sempurnakan, cocokkan keahlian dan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja melalui optimalisasi pemanfaatan sistem ini sehingga dapat mengurangi kesenjangan di sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kedua, tunjukkan komitmen kita terhadap reformasi pasar tenaga kerja Indonesia dengan mempromosikan peluang investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia kepada para investor. Dengan adanya perbaikan iklim investasi dan memastikan keberlanjutan reformasi, kita harus memastikan investor terdorong untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Hal ini akan membuka lebih banyak peluang untuk penciptaan lapangan pekerjaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, tingkatkan kolaborasi yang lebih baik lagi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja, antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan. Kolaborasi ini meliputi berbagai aspek mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan industrial, hingga pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Minggu keempat bulan Agustus 2024. Saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wapres, melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.